Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel David Eka Saputra. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang cara pemasangan plastik mulsa, pada video kali ini saya akan melakukan pelubangan pada plastik mulsanya. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana apa saja tipe-tipe pelubangan pada gulutan untuk tanam melon, dan bagaimana cara pelubangan pada saat musim kemarau maupun musim hujan. Ada cara tersendiri. Dan untuk alat dan bahannya, teman-teman bisa simak video berikut ini. Untuk alat yang kita pakai yaitu kaleng untuk melubangi mulsa, yang kedua arang, korek api, bahan bakar minyak. Ini bisa pakai minyak tanah, bisa pakai solar ataupun bensin, dan alat ukur untuk mengukur jarak antar lubang. Ini nanti jaraknya saya buat 50 cm. Untuk jarak lubang tanaman melon tidak boleh kurang dari 50, karena nanti jaraknya akan terlalu dekat sehingga berpotensi kurang maksimalnya tanaman dan hasil ataupun buah yang dihasilkan karena jarak yang terlalu dekat. Jadi minimal 50 cm. Untuk tipe-tipe lubang untuk tanaman melon itu ada dua. Yang pertama, lubang di tengah seperti ini. Lubang di tengah itu cara yang pertama, kita lakukan pelubangan di tengah di sini. Dan nanti kalau kita buat lubang di tengah ini akan dicabangkan, bisa 2 cabang ke kanan dan ke kiri, maupun 3 cabang kanan, kiri, dan di tengah. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang pertama ini biasanya akan hemat benih, karena misalkan lahan saya ini 6.000 benih, karena satu lubang di tengah maka dikurangi setengahnya jadi 3.000 benih. Itu yang pertama. Untuk lanjaran tetap sama, nanti di kanan dan di kiri, hanya saja lubangnya di tengah di sini. Untuk tipe yang kedua, ini tipe untuk sistem tanam untuk pemula. Ini nanti lubangnya ada di tengah, di pinggir, di kanan dan di kiri di sini. Dan satu lubang, satu tanaman, satu buah. Ini untuk pemula. Untuk lanjarannya tetap sama, di pinggir, di setiap lubang di sini dan di sini, 2 tempat. Untuk tipe pemula saya anjurkan teman-teman pakai cara yang kedua, yaitu lubang di samping, di pinggir kanan dan di kiri. Karena apa? Nanti untuk memudahkan pewiwilan, seleksi buah, dan perawatannya juga. Untuk sistem yang di tengah di sini, ini untuk yang sudah mahir, sudah sering tanam melon, karena nanti ada 3 cabang, 1, 2, 3 di tengah dan di pinggir. Untuk pewiwilan ini lebih sulit, lebih banyak lagi, dan untuk pemilihan buah juga kan lebih sulit juga. Jadi untuk teman-teman saya sarankan, bagi yang pemula, teman-teman bisa pakai cara yang kedua, yaitu lubang di pinggir. Tapi tenang teman-teman, bagi teman-teman pemula yang ingin belajar tanam melon dan ingin hemat biaya seperti saya, terutama biaya untuk benihnya, nanti saya akan ajarkan bagaimana cara pewiwilan pada 3 cabang dengan lubang di tengah tadi, dan cara seleksi buah. Untuk cara-caranya memang cukup ribet ya, karena banyak cabang di situ dan buahnya nanti juga akan banyak. Jadi harus benar-benar teman-teman tahu cabang mana yang diwiwil, cabang mana yang dirawat, dan buah yang seperti apa yang akan kita pilih. Tapi untuk perawatan tanaman melon masih cukup lama, karena ini masih kita akan lakukan pelubangan plastik mulsa. Jadi untuk teman-teman nantikan video selanjutnya di channel saya. Oke teman-teman, tanpa tunggu lama, yuk kita belajar cara melubangi plastik mulsa. Ini videonya. Untuk yang pertama, alat-alatnya yaitu kita pakai tang bisa satu aja, ini tang potong maupun tang untuk menekuk dari kawat. Yang kemudian yang kedua bisa pakai celurit atau pisau, terus palu, kawat, dan ini besi
besi untuk pegangan nanti di kalengnya. Terus ini kayu bulat, diameternya ini sekitar 5 cm, dan 2 buah kaleng susu, bisa 1 bisa 2. Yang pertama kita tentukan dulu letak kaleng yang atas dan yang bawah. Dan yang pertama kali, setiap kaleng susu itu pasti ada 2 lubang seperti ini untuk keluar dari susunya. Jadi untuk yang lubang ini nanti kita buat kita potong semua, jadi nanti ini akan lubang semua. Jadi ini nanti letaknya di atas, dan yang ini nanti letaknya di bawah. Jadi seperti ini, misalkan plastik musa seperti ini, nanti di atas. Yang pertama kali kita lakukan, kita potong dulu bagian atas dari tutup kaleng susu ini. Seperti ini lubang daripada kaleng susunya. Ini nggak perlu rapi-rapi ya teman-teman, tapi yang perlu dicatat ini harus kita yang tajam-tajam ini kita ketuk sampai rata, karena nanti kalau nggak diginiin bisa melukai tangan. Langkah selanjutnya yaitu kita buat lubang bagian bawah dengan paku. Oh ya, tadi lupa, ini harus ada paku ya. Kita buat bagian lubang. Untuk lubang bagian bawah seperti ini ya teman-teman, jangan terlalu besar, kecil-kecil tapi banyak, karena nanti semakin banyak udara yang masuk maka arang itu akan semakin awet baranya. Tapi kalau ini kecil-kecil dan sirkulasi udaranya itu kecil juga, sulit masuk, maka arang yang di dalam sini nanti juga akan cepat mati juga. Jadi yang bawah sini saya sarankan lubangnya kecil-kecil tapi banyak seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat pada samping, kita buat lubang pada samping kaleng ini dengan cara seperti ini. Masukkan kaleng ke kayu, kemudian kita buat lubang dengan celurit. Nah seperti ini ya teman-teman, kaleng yang sudah terangkai 2 kaleng untuk melubangi plastik musa. Nanti arangnya banyak, yang bawah ini untuk bara arang yang sudah matang, yang sudah bara jadi bara, dan yang di atas kaleng atas ini untuk cadangan dari arang yang belum jadi bara. Nanti biar awet, biar pelubangnya tidak sering mengisi arang, saya jadikan seperti ini. Dan ujung ini nanti kita pasangkan bambu untuk pegangan saat melubangi plastik musa. Untuk musim hujan beda dengan musim kemarau pada saat ini. Kalau musim kemarau kita bisa pakai sistem bakar arang seperti ini. Kalau musim hujan, sistem cara pelubangan seperti ini tidak direkomendasikan, karena saat hujan plastik musa pasti tergenang air. Nah ini biasanya kalau hujan pasti banyak yang tergenang air. Kalau kita maksakan pakai arang, kita harus lap dulu, bersihkan plastiknya dari air, baru kita bisa lakukan pelubangan dengan arang. Nah untuk menghemat waktu, biasanya lama kalau hujan pakai arang itu karena sering mati terkena air di plastik musa. Kita pakai alat yang satunya seperti ini. Nah ini alatnya,
ini bisa dipakai saat musim penghujan. Jadi alat ini banyak sekali di toko pertanian, harganya juga murah, dan ini stainless anti karat, tapi yang batangnya ini tidak stainless, jadi sudah terlihat sudah berkarat. Ini cara kerjanya, tinggal kita tekan pada plastik musa. Nah seperti ini, kita tekan seperti ini di plastik musanya, ini nanti akan terbentuk lubang. Ini sangat mudah, tapi ini butuhkan tenaga banyak karena butuh penekanan yang besar di plastik musa. Jadi dapat satu lubang itu sudah lumayan kerasa, apalagi beribu-ribu lubang, jadi sangat kerasa kalau pakai ini. Tapi kalau musim kemarau nggak perlu pakai itu, tinggal pakai ini, tempelkan di plastik musa dan langsung berlubang. Sebelum dilakukan pelubangan plastik musa, kita tentukan dulu titik lubangnya, karena nanti saya akan lubangi di tengah-tengah. Titik lubang di tengah itu berada di lipatan plastik musa. Setiap plastik musa pasti ada bekas lipatannya. Nah ini pasti letaknya di tengah. Ini kita lihat, ini juga ada lipatannya. Nah, jadi untuk pelubangannya nanti tepat berada di lipatan plastik musa di sini. Nah untuk sistem tanam 2 lubang di samping, cara penentuannya titik tengah plastik musa dengan ujung dari gulutan. Kita tentukan dulu titik tengah dan ujung gulutan, baru kita tentukan di tengah-tengahnya di sini. Ini jaraknya berapa ya, saya lupa. Ya sekitar 10-15 cm letak lubang pinggir dari gulutan. 10-15 cm kalau nggak salah ya, antara tengah plastik musa dengan lubang ini jaraknya 10-15 cm. Di samping sini juga sama, kita tentukan dulu letak tengah dan ujung dari gulutan, baru kita tentukan tengah-tengahnya berarti di sini. Nah jaraknya di sini, nanti jaraknya 10, kalau nggak salah 10-15 cm, saya lupa, pokoknya letaknya di antara letak tengah plastik musa dengan pinggir dari gulutan, di tengah-tengahnya di sini. Nah sekarang saya akan lakukan pelubangan plastik musa dengan cara bakar arang di kaleng. Ini untuk cara pada musim kemarau. Nanti setelah ini saya akan ajarkan juga cara pelubangan dengan alat lubang yang bergerigi tadi. Untuk letak pelubangan pada ujung dari gulutan ini juga ada aturannya. Yang pertama, kita tentukan dulu letak pinggir dari gulutan. Di sini letak pinggirnya, kemudian kita ukur 50 cm. Ini letak tengah-tengahnya, 50 cm di sini kita tandai. Kemudian kita tandai tengah-tengah dari ukuran gulutannya. Tengah-tengahnya berarti di sini, 25 cm-nya di sini. Baru kita lakukan pelubangan seperti ini. Jangan terlalu di pinggir, karena apa? Akar yang ada di dalam lubang ini nanti, di tanaman ini nanti akan menyebar. Kalau letaknya terlalu pinggir di sini, nanti akarnya akan keluar. Nah itu kurang maksimal untuk pertumbuhan maupun hasil dari tanaman yang ada di paling pinggir ini. Oke, jaraknya 50 cm. Tangan kiri pegang alat untuk mengatur jarak, tangan kanan pegang alat untuk melubangi plastik musa seperti ini. Letaknya seperti yang saya jelaskan tadi, di tengah-tengah dari plastik musa, yaitu di lipatan plastik musa seperti ini. Misalkan saat pelubangan ini ada plastik yang tertinggal seperti ini, biarkan saja, nanti saat kita tanam baru diambil seperti ini. Nah sistem arang bakar ini biasanya orang-orang untuk mempercepat pelubangan langsung dipasangkan tiga arang bakar berjajar 3 ataupun 2, minimal 2 itu ada. Jadi sekali tekan langsung ada 3 lubang seperti itu. Bisa, boleh teman-teman bisa pakai cara itu, tapi ada sisi negatifnya.
Sisi negatifnya apa? Kalau gulutan ini tidak rata, kita tidak bisa membelok-belokkan seperti ini. Nah, kalau tidak rata, biasanya pelubangannya juga akan terhambat. Nah, untuk sistem langsung 3 kaleng berjajar atau 2 kaleng berjajar, itu biasanya dipakai teman-teman petani yang gulutannya tekstur tanahnya rata, yang pertama. Yang kedua, tekstur tanah pasir. Nah, karena tekstur tanah pasir, daya simpan airnya tidak sebagus daya simpan dari tanah lempung ini, jadi biasanya teman-teman bisa lihat ini ada airnya. Jadi biasanya pada tanah berpasir itu ketika kita tancapkan 3 langsung, itu akan terjadi lubang semua. Beda dengan tanah lempung, itu ada simpan airnya. Jadi kalau misalkan 1 dari 3 kaleng itu tidak maksimal baranya atau mati, baranya tidak panas, maka akan menghambat juga proses pelubangannya. Jadi saya sarankan satu-satu saja seperti ini lebih bagus untuk tanah lempung atau tanah sawah. Untuk tanah berpasir yang tidak kandungan airnya jarang, ya monggo teman-teman bisa dengan cara 2 atau 3 kaleng berjajar langsung, malah lebih cepat, lebih bagus. Nah, untuk cara yang kedua, saya pakai alat yang berbentuk gerigi ini. Ini diameternya juga sama, 7 cm. Nah, alat ini digunakan pada saat musim kemarau, musim penghujan, pada saat plastik musa ini banyak airnya. Kalau kita pakai musim hujan, kita pakai sistem arang bakar arang, itu akan sulit karena arang akan sering mati karena terkena air yang ada di atas plastik musa. Kalau kita lapi dulu, kita bersihkan airnya juga lama, butuh waktu lama. Jadi untuk cepatnya kita pakai alat ini. Alat ini ada kelemahannya. Yang pertama yaitu kita butuh tenaga ekstra. Seperti ini. Ini dan ini tidak langsung terjadi lubang karena biasanya akan ketinggalan plastik lubangnya di sini. Lubangnya di sini, dan ini pasti akan lebih lama juga karena tidak langsung terbentuk lubang dan butuh tenaga banyak. Biasanya kalau kita lubangi seperti ini akan sangat capek sekali dan belum langsung terjadi lubang juga. Nah, seperti ini alatnya. Ini kurang efektif ya teman-teman. Ini hanya dilakukan pelubangan pada saat musim penghujan saja. Setelah terbentuk seperti ini, baru kita ambil plastik musanya. Dan tentunya alat ini tidak rapi karena bentuknya bergerigi dan tidak langsung membentuk lubang. Harus kita ambil seperti ini. Nah, ini tidak rapi seperti ini. Nah, terlihat bekas pelubangannya
seperti ini, ada bekas-bekas plastik mulsa yang tidak rapi. Beda dengan pelubangan plastik mulsa dengan bakar arang tadi, sangat rapi karena itu bentuknya dengan bara api dan langsung terbentuk sesuai lingkaran dari kalengnya, seperti itu. Itu kan rapi semua, ini kan terlihat nggak rapi. Nah, alat ini efektifnya dipakai di tanah yang berpasir, karena saat penakanan tanah berpasir itu teksturnya empuk, jadi akan langsung masuk, biasanya akan terjadi lubang. Kalau tanah lempung itu tanahnya keras dan kalau kita tekan biasanya tidak sedalam dengan tanah pasir, maka tidak akan langsung terbentuk lubang seperti ini. Ini kalau misalkan tanah pasir, ini akan langsung masuk ke dalam dan langsung terbentuk lubang. Kan karena tanah ini tanah lempung, tanah sawah, jadi lubangnya ya sebatas, masuknya ya sebatas seperti ini, nggak akan masuk dalam-dalam, nggak akan bisa seperti tanah yang teksturnya pasir. Tanah pasir itu empuk, mudah pelubangannya. Kalau kita pakai alat ini pasti akan lebih cepat lagi dan lebih mudah lagi. Nah teman-teman, saya sudah jelaskan perbedaan cara pelubangan dengan bakar arang dan alat yang saya praktekkan ini. Teman-teman bisa simpulkan sendiri mana yang lebih cepat, mana yang lebih baik, mana yang lebih rapi. Semua sudah saya jelaskan lengkap. Oke teman-teman, demikian tadi video tentang pelubangan plastik mulsa dengan cara sistem bakar arang dalam kaleng. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, saya mohon subscribe lebih dahulu, like video ini, dan komen apabila ada yang kurang jelas. Oke, sekian dari saya. Next video saya akan jelaskan tentang bagaimana cara penanaman benih tanaman melon. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.